Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua di sini. Dan hari ini tumben-tumbenan lah, gue ingin mereact sebuah hal yang lagi viral bisa dibilang di muka bumi ya. Jadi ini soal anak bocah, nggak bocah juga sih sebenarnya, cewek lah ya, Zoe kalau nggak salah namanya. Bener, Zoe namanya. Umur 17 tahun, kalau nggak 18 tahun, beli tas Charles and Keith, dia bilang itu luxury brand atau luxury bag, terus akhirnya di spam sama netizen ke Farats ya, yang emang gak punya hati itu kadang-kadang ya, terus ngebacot di komen antarannya, terus viral, terus akhirnya banyak komentar positif, terus tiba-tiba jadi viral dan jadi gede banget. Nah sebenarnya ini menurut gue fenomena yang menarik karena memang berhubungan juga dengan beberapa video gue sebelumnya seperti ngomongin social construction dan yang lain-lainnya. Jadi mari kita bahas dari sudut pandang yang menarik, dan ini video cepet banget. Jadi kalau misalnya ada beberapa riset gue yang kurang, ya mohon maaf karena gue bikin video ini ya mendadak aja, pengen aja gue bikin karena seru aja ngeliat fenomenanya. Yaudah, follow lah kalau mau follow nih. Kalau nggak mau follow nggak juga nggak apa-apa. Ayo guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. Jadi gue tuh baru dapet info ya dari anak-anak soal sebuah video TikTok ya. Kebetulan gue kan nggak pakai TikTok sehari-hari ya. Jadi gue pakai TikTok biasa cuma bikin konten doang lah. Itu juga gue nggak nonton karena diuploadin juga. Jadi gue cuma tahu fenomena-fenomena TikTok ya dari anak-anak kantor gue di sini. Dan gue baru dapat info nih soal video seorang cewek yang bikin video soal pengalaman dia beli tas luxury, quote unquote, yang menjadi tas pertama bermereknya dia lah. Yang mereknya pada saat ini adalah Charles and Keith. Dan itu videonya dia unboxing dan lain-lain lah. Sebenarnya kalau gue lihat sih videonya tuh emang biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi yang bikin ini tiba-tiba jadi fenomenal banget dan viral sampai masuk ke berita-berita juga bahkan internasional maupun nasional adalah soal gimana netizen-netizen gila yang emang demen aja gitu, yang ngerusak kesenangan orang dengan komentar soal Charles and Keith itu bukan barang luxury. Dan ini cewek abis lah diceng-cengin sama netizen yang bilang bahwa Charles and Keith ini bukan barang mewah dan lain-lain, dengan kata-kata yang intinya menggambarkan dan ngeremehin ini cewek aja lah di TikToknya dia. Terus abis dia dapetin semua komentar negatif yang isinya adalah ngeremehin dia dan mempermalukan dia gitu ya, dia ini tuh bikin lagi sebuah video balasan dengan penjelasan bahwa keluarganya tuh keluarga yang sulit banget, bahkan untuk beli bread talk tuh ya, roti abon aja susah banget gitu ya. Jadi untuk bapaknya bisa beliin Charles and Keith yang harganya sekitar $80 SGD, berarti sekitar 800 ribuan, itu berarti udah melalui proses nabung dan kerja keras bapaknya yang luar biasa buat beliin barang itu. Makanya buat dia Charles and Keith ya adalah barang mewah dan menjadi tas mewah pertamanya dia. Dan setelah keluar itu video, viral lah videonya dan langsung sudut lain dari netizen-netizen yang lain itu berbondong-bondong ngasih pujian ke cewek ini setelah video yang dia nangis-nangis itu viral. Tentunya dengan berbagai kata-kata manis yang memotivasi si Zoe ini. Bahkan viral ini tuh ngebuat Charles and Keith itu sebagai brand yang terkait dengan isu ini itu langsung ngajak makan Zoe dan ya mungkin aja di support tas baru seumur hidup, nggak tahu juga, atau bikin campaign apa gua nggak tahu lah ya. Intinya udah ada foto dia sama yang punya Charles and Keith tuh di dalam mobil Alphard berduaan gitu. Udah keren banget lah menurut gua. Karena bagaimanapun ya ini sebenarnya jadi good PR juga ya, good PR movement buat si CK atau Charles and Keith yang memang sebenarnya adalah brand yang lahir di Singapura, dan Zoe-nya sendiri memang tinggal di Singapura dan kayaknya dia bukan orang asli Singapura harusnya karena aksennya juga nggak Singlish gitu ya. Jadi memang udah bisa dibilang paling tepat lah momentumnya buat brand tersebut buat bergerak untuk ngurusin PR ini sebenarnya, dan ya harusnya cuan banget secara branding. Nah, walaupun kalau misalnya kita ngomongin dia itu beneran orang susah, gue rasa sih ya harusnya kalau kelihatannya di TikToknya nggak susah-susah banget kayaknya. Karena gue dan teman-teman di kantor tuh ngelihat doi itu di video TikToknya tuh beli maskara yang mereknya tuh Dior, yang pas dicek tuh harganya $60 kalau misalnya cek rata-rata. Dan gue pakai teori probabilitas lah. Kalau misalnya itu maskara dipakai seminggu sekali, paling kan harusnya habis 3 bulan. Kalau misalnya pakainya itu kan Sabtu Minggu, misalnya ngedate jalan-jalan gitu ya. Jadi anggaplah 1 bulannya tuh ada $20 untuk spend beli maskara Dior, alias 200 ribuan. Terus gue lihat dia juga beli koleksi Harry Potter yang kayaknya mahal-mahal banget dan kayaknya cukup official, yang harusnya cukup mahal, dan fashionnya biasanya ganti-ganti di TikTok.
Terus banyak hal yang kayaknya lu lihat ini orang harusnya sih lumayan mampu karena apartemennya juga cukup gede. Gajinya harusnya bapaknya mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000 SGD mungkin, karena apartemen-apartemen yang model-modelannya biasa-biasa atau kumel-kumel di Singapura tuh udah 1.500-an harusnya, 1.500-an SGD. Jadi harusnya penghasilannya cukup lumayan lah, decent. Jadi kalau misalnya dia bilang $80 itu means a lot buat keluarganya, pada kenyataannya dia masih bisa beli maskara Dior yang harganya 60 SGD. Jadi gue nggak tahu sebenarnya dia tuh buat konten balasan itu dengan nangis-nangis karena memang dia blunder ngomong Charles & Keith itu luxury bag dan mungkin nyari simpati, karena kan sekarang sosial media lo nggak tahu mana yang asli mana yang enggak gitu ya. Atau memang dia benar-benar susah aja gitu ya. Atau $60 itu juga melalui proses nabung yang luar biasa. Jadi bisa ada dua hal, yaitu setidaknya two side of coins-nya aja. Gue nggak suruh lu sujon, tapi setidaknya ada dua probabilitas itu, bahwa bisa aja dia ngelakuin ini untuk konten, dan akhirnya turns out jadi sebuah good campaign buat dia juga, karena akhirnya langsung kenal sama bosnya Charles & Keith. Atau di sisi lain emang beneran dia susah dan sepolos itu dia nggak tahu luxury bags yang mana segala macam, dan akhirnya diceng-cengin. Tinggal lu pada aja interpretasi aja sendiri, kira-kira menurut lu mana yang benar gitu ya. Dan gue memang nggak punya nilai apapun gitu. Nah tapi kalau misalnya kita mengacu pada ribut-ribut soal kata luxury yang dipakai, sebenarnya definisi luxury ini beragam banget, tergantung jurnal dan kamus yang lo baca aja soal definisi kata luxury, karena nggak ada yang pasti. Tapi secara mendasar ngomongin definisi luxury ini adalah soal barang yang harganya dan permintaannya itu melebihi rata-rata pendapatan masyarakat kebanyakan. Dengan begitu ya barang tersebut bisa dikategorikan jadi barang mewah atau luxury. Bahkan kalau nanti misalnya lu udah nggak lagi dapat akses listrik ataupun air, ya kedua barang tersebut juga bisa didefinisikan menjadi barang kewajiban yang mewah tentunya. Mungkin nanti suatu saat lu ngelihat orang nuang air terus ketumpahan dikit aja, menurut lu itu udah sebuah tindakan yang sangat kaya sekali kalau misalnya nanti air dan listrik misalnya langka. Nah tapi dalam definisi yang lainnya, kalau itu barang udah di atas pendapatan rata-rata lu, simpelnya ya itu udah menjadi barang mahal atau menjadi barang mewah buat lu pribadi. Jadi barang mewah atau luxury goods ya emang dinamis banget definisinya, tentunya sesuai zaman, teknologi, dan faktor-faktor lainnya secara personal maupun eksternalnya. Dan pastinya tergantung pendapatan lu masing-masing pastinya. Karena kalau duit lagi dikit, beli boba gue rasa di pinggir jalan gitu ya, atau es kepal Milo, gue rasa itu barang juga jadi barang mewah pada saat kalau misalnya kita nggak punya duit. Walaupun kalau lu mau memang bener-bener definisiin barang branded mana yang masuk kategori luxury goods, sebenarnya mah ada piramida barang branded. Mulai dari yang terbawah sampai yang paling atas. Kalau emang lu butuh referensinya, mana yang masuk luxury brand, mana yang enggak. Dan sebenarnya Charles & Keith itu masuk ke dalam beberapa piramida kategori luxury goods, cuman memang di level terbawah. Jadi sebenarnya diksi yang dipakai sama si Zoe ini untuk mengatakan Charles & Keith adalah luxury bag, sebenarnya bisa dikatakan bener-bener aja. Tergantung lu lihat piramida luxury goods yang mana, yang dibikin sama pihak yang mana gitu. Jadi banyak banget. Dan sebenarnya memang Charles & Keith itu pernah diakuisisi sama LVMH kalau nggak salah, yang punyanya LV. Dia beli 20% saham lalu di buyback lagi sahamnya, terus sekarang jadi punya Charles & Keith sepenuhnya lagi. Intinya itu sedikit histori dari si Charles & Keith dan definisi yang dinamis sekali terkait dengan luxury goods gitu ya. Nah tapi berhenti dengan urusan Charles & Keith luxury goods atau bukan gitu ya, karena itu juga pengertiannya masing-masing juga kepada lu semua. Nah gue sebenarnya sih di sini lebih pengen ngebahas seberapa gilanya penetrasi luxury goods ke kaum anak muda, sampai ngebuat anak-anak muda itu rela ngutang-ngutang dan nabung bahkan buat beli barang yang mereka nilai luxury atau mewah, atau nginep di hotel, makan restoran mahal, itu nabung dan ngutang demi pengalaman yang mewah. Dan ini bukan cuman gue bacot semata atau observasi sederhana, karena ada studi pada tahun 2018 soal keinginan kaum millennials dalam membeli barang mewah itu melebihi batas pendapatan mereka. Dan hasil studinya luar biasa banget, karena tercatat dari 1.000 orang yang disurvei, ada 51% anak muda yang mengorbankan premi asuransi kesehatan mereka demi membeli barang mewah. Dan sepertiga dari 1.000 orang tersebut pun lebih rela ngambil hutang demi punya duit yang lebih banyak untuk bisa beli barang mewah. Dan 50% diantaranya juga ngebeli barang yang nggak mampu mereka beli selama durasi 6 bulan ke belakang sebelum survei ini mereka lakukan. Bahkan 30%-nya rela nggak bayar utang dan rela jadi buronan bank demi bisa beli barang mewah. Sakit jiwa kan ya? Dan dengan kenaikan interest anak muda terhadap barang-barang branded ini, beberapa brand juga melakukan manuver yang menurut gue ajaib banget. Mulai dari berkolaborasi sama pop culture seperti band-band, K-pop, dan anak-anak muda lain-lain gitu ya, untuk bisa menggait lebih banyak anak muda gitu. Dan bahkan kalau lu sekarang ke toko-toko branded pun, toko-toko tersebut menawarkan fitur cicilan 0% selama 12-24 bulan untuk lu bisa memiliki barang-barang mewah yang lu pengen
miliki. Dan strategi ini dilakukan karena mereka tahu bahwa anak muda sekarang tuh interestnya tinggi banget sama barang-barang mewah melalui proses branding mereka dengan berkolaborasi bersama para artis-artis muda ini. Dan tentunya juga punya interest yang lebih tinggi kepada pengalaman-pengalaman mewah seperti hotel dan makanan mahal. Intinya menurut gue brand-brand mahal tuh terus berlomba untuk memenangkan market terbesar mereka atau market terbesar dunia, yaitu para millennials. Entah itu menangin otak mereka, mindset mereka, ataupun dompet mereka yang sebenarnya gue rasa rata-rata isinya tidak lebih banyak dari harga barang mewah tersebut. Jadi jago banget caranya luxury goods itu merelevansikan brand mereka yang kelihatan tua zaman dulu, tapi sekarang menjadi relevan karena mereka penetrasi ke artis-artis muda yang banyak digandrungi sama para anak-anak muda sekarang. Nah, fenomena interest yang naik ini sebenarnya bukan hal yang ngagetin. Dengan gila-gilaannya sosial media, semua orang berlomba-lomba ngasih tunjuk bahwa mereka sukses, mereka kaya, dan mereka bisa segalanya. Dengan ngasih lihat barang mahal mereka, makan di restoran mahal, naik pesawat kelas bisnis ke atas, nginep di resort mahal, dan lain-lain. Semuanya digunakan untuk apa sebenarnya? Nggak lain adalah menurut gue ngebeli status sosial, walaupun nggak semuanya, tapi gue rasa banyak yang kayak gitu. Karena kalau emang tujuannya bukan status sosial, gue rasa orang juga males kayaknya makan itu kudu nunggu di foto dulu misalnya. Karena kalau udah lapar gue nggak mau foto gitu ya. Mau berenang kudu foto dulu gitu ya. Duduk di aspalnya sampingnya kolam berenang kan sakit juga pantat gitu ya. Dan harus nge-tag lokasinya, gue rasa itu adalah proses yang cukup tidak menyenangkan gue rasa ya. Nggak tahu untuk sebagian orang mungkin menyenangkan. Jadi emang ini udah jadi bahasan social construction sebenarnya udah lama banget lah. Memang udah menjadi sebuah diskursus banyak pihak soal social construction, bagaimana sosial itu mengkonstruksi hidup lu gitu. Hidup lu tuh terkonstruksi karena pandangan orang lain gitu ya. Nah, dimana untuk bisa masuk ke kelas sosial tertentu, ya orang tuh harus merasa menunjukkan berbagai hal mewah di hidup mereka untuk akhirnya nanti bisa dipandang dan diklasifikasikan kelas sosialnya oleh siapa? Oleh publik sendiri gitu. Jadi bukan lu yang menempatkan diri lu, tapi biarkan publik yang menempatkan diri lu yang padahal lu mungkin tidak tepat ada di kelas sosial tersebut misalnya. Padahal di sisi lain ya memang semuanya adalah ilusi pastinya. Siapa juga yang bisa, emang ada kelas-kelasnya. Mungkin suatu saat nanti lu bisa beli apa, ngapain, mungkin ada rating kelas sosial, gua nggak tahu ya. Nah, ini juga sebenarnya interest tinggi ini dan juga kelas sosial inilah yang memang sebenarnya bikin industri barang-barang KW juga makin gede. Karena banyak orang yang tahu memang tidak mampu beli barang asli lalu memutuskan untuk beli barang KW. Yang padahal kalau duitnya lu pakai misalnya buat beli barang lokal dan asli, gua rasa kualitasnya juga bisa jauh lebih bagus daripada ya mereka beli barang KW yang harganya lebih mahal dari barang asli tapi lokal atau barang asli tapi yang lain gitu. Karena banyak banget pekagat gitu ya, KW-KW yang harganya juga jutaan coy. Gitu. Untuk apa sebenarnya mereka beli barang-barang KW yang mereka tahu itu KW gitu ya? Ya apalagi. Sekarang pertanyaannya apalagi coba kalau lu sampai rela beli barang KW gitu ya. Padahal di tempat lain ada barang yang mungkin sama bagusnya gitu dan asli, cuma bedanya bukan merek itu. Ya, apalagi? Lu justifikasi apalagi yang bisa lu tahu? Ya, tentunya adalah demi kelihatan kaya dan dinilai berada di kelas sosial yang tinggi. Lu bisa posting di sosial media. Apalagi gitu kan? Ya ini beda cerita lah kalau lu emang udah misalnya kaya banget dan duit nganggur lu tuh banyak banget. Karena sebenarnya definisi luxury goods itu sebenarnya harus bisa dibeli dengan duit idle lu gitu. Cuma sayangnya kan sekarang banyak yang enggak. Ya lu yang nonton harusnya sih enggak ya. Bareng-bareng sama gue enggak harusnya. Ya sebenarnya kalau udah kaya banget ya lu mau beli barang mahal ya lu tau lah kalau lu emang mampu gitu ya. Lu mau pamerin ya terserah lu juga, namanya juga orang kaya ya kan. Tapi kalau udah tahu tidak mampu dan malah nyicil dan ngutang kanan kiri untuk beli barang branded dan dipamerin buat ngebeli kelas sosial, rasanya ini jadi hal yang sangat-sangat kurang bijak buat gue pribadi. Gue sih gak ngejudge ya, cuman gue bilang kurang bijak aja. Tapi itu kan hak lu sendiri gitu ya. Karena gue pribadi sih pernah sebenarnya ada di posisi kayaknya mesti beli barang-barang branded biar dipandang sukses gitu ya. Tapi menuju umur gue yang ke-30 tahun ini, gue tuh udah bener-bener merasa gak punya sense buat beli barang branded kecuali emang gue suka banget desainnya gitu. Kalaupun gue mampu gitu, gue juga suka desain Patek Philippe tuh jam ya. Cuman ya kan gak mampu ya, jadi beli aja yang mampu-mampu gitu menurut gue ya. Tapi asli gitu ya. Ya itu pun sebenarnya kalau mau beli barang branded pun ya gue kudu ngukur atau biasanya gue sih pakai rumus yang cukup sederhana lah kalau misalnya gue pengen beli barang yang memang atas dasar wants atau keinginan doang. Yaitu biasanya nilai barangnya setidaknya kalau gue kali 10 itu masih mampu gue beli. Baru gue beli itu barang. Biasanya sih gitu rumus sederhananya. Jadi lu nggak perlu bingung kalau misalnya memang industri pinjam-pinjaman barang di online itu bahkan di Cina itu ada grup WhatsApp-nya gitu ya. WeChat-nya buat pinjam-pinjaman barang mewah.
ya akhirnya menjadi industri yang subur banget di sana. Karena memang segitu kerasnya kelas sosial di sana, dan demi perempuan bisa dapat cowok kaya, ya emang harus kayak gitu. Dan gue rasa di berbagai negara mungkin sekarang bisnis-bisnis pinjam-pinjam ini juga makin naik. Ya intinya kalau di Cina memang ya mereka harus tampil sebagai wanita dengan kelas sosial tingkat elit lah. Gue pernah bahas ini juga. Ya gue sih sebenarnya nggak pernah anti juga ya sama orang yang nyicil-nyicil demi beli barang mewah. Itu kan memang hak kita semua manusia ya, suka-suka kita gitu ya. Yang penting kita kan bisa maintain dan nggak ngutang lah. Tapi nyicil udah ngutang juga sebenarnya. Tapi intinya ya ada baiknya nggak usah ngerusak kebahagiaan orang dengan mendikte lah. Apapun pilihan lo, mau nyicil kayak, mau ngapain kayak gitu ya, asal nggak nyolong dan ngerampok dan korupsi gitu ya. Intinya nggak usah merusak kebahagiaan orang dengan mendikte barang mewah bagi orang lain. Jadi cukup lihat aja dan nggak usah bacotin kebahagiaan orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang beli apa kayak beli lato-lato terus dia bilang itu adalah luxury goods buat dia, ya lu nggak usah bacot dan ngeributin dia karena itu kebahagiaan dia, dan kalau bagi dia itu adalah barang mewah yang dia tuh belinya harus nabung-nabung gitu ya dan nggak ngutang gitu ya. Ya gue rasa harus kita apresiasi dan biarkan saja dia bahagia. Tidak usah diklasifikasikan gitu. Ternyata toh Charles & Kate itu masuk piramida luxury goods gitu. Walaupun memang ya industrialized dan sebenarnya Charles & Kate tuh lebih masuk kepada fast fashion sebenarnya menurut gue. Ya mungkin pertanyaan terakhir dari gue, balik lagi ke kasusnya Zoe ini misalnya. Kalau misalnya doi beneran susah ya seperti yang dia bicarakan di video lanjutannya, dan $80 tuh emang gede banget buat keluarganya. Nah, dengan kondisi tersebut, misalnya nih lu adalah si Zoe gitu, atau misalnya mungkin siapa lu si Budi lah gitu ya. Misalnya lu tahu bahwa keluarga lu tuh sulit banget, susah banget, dan ngumpulin 800.000 tuh kayaknya adalah perjuangan yang besar banget gitu ya. Tapi tiba-tiba bapak lu itu ngajak lu ke sebuah toko, di mana toko tersebut ngejual barang yang lu udah pengen banget bertahun-tahun, dan terus bapak lu nawarin lu untuk ngebeli barang tersebut. Padahal di sisi lain lu sudah tahu bahwa kondisinya 800.000 itu mungkin bisa buat hidup keluarga lu 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, apakah lu akan tetap membeli barang tersebut, atau lu menolak untuk membeli barang tersebut dan bilang sama bapak lu bahwa 800.000-nya simpan aja deh pak buat kita hidup? Atau mungkin beli barang yang bisa menghasilkan uang lagi. Kira-kira lu ada di posisi mana? Ini nih jawabannya gak ada yang salah, gak ada yang benar. Jadi gue cuma pengen tahu aja. Kalau gue pribadi, mungkin misalnya gue seumuran si Zoe ini 17-18 tahun, mungkin gue akan bilang beli. Kalau tuh barangnya bagus banget. Tapi kalau mungkin gue udah kuliahan, mungkin gue akan bilang enggak, karena gue udah mulai tahu susahnya cari uang. Nah, tapi kalau lu sendiri, mungkin aja lu kan pernah mengalami hal yang sama dengan Zoe. Apa yang akan lu lakukan? Lu tolak atau lu beli? Karena gue, puji Tuhan, alhamdulillah tidak pernah mengalami momen seperti itulah. Sedangkan orang tua gue masih mampu lah untuk beli-beliin barang. Nah, gue pengen nanya ke kalian yang mungkin kurang beruntung di masa lalu, pernah ditawarin kayak gitu dan di kondisi yang sama seperti Zoe. Apa yang lo lakukan? Biar jadi insight buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.